Minta tolong dilanjut, Adila. Kemudian ada ciri-ciri ilmu fisika. Yang pertama yaitu objek. Objek yang dikaji adalah benda yang nyata didasari dari tingkah laku dan fisiknya. Dalam fisika, suatu objek adalah suatu kumpulan materi yang mampu diidentifikasi. Kemudian, pengamatan dan penelitian dilakukan sengaja. Sesuatu yang sudah ditargetkan akan dilaksanakan dengan banyak persiapan. Kemudian yang ketiga, penelitiannya dilakukan secara sistematis, sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Kemudian yang keempat, berpikir logis dan konsisten. Berpikir logis adalah proses berpikir yang menggunakan nalar. Sedangkan berpikir konsisten adalah semua proses yang dilakukan sesuai kaidah tertentu dengan alur yang tetap. Kemudian yang kelima, kajiannya objektif. Objek dikaji berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi hal-hal lain. Yang terakhir, hukum-hukum yang kita gunakan adalah hasil dari berbagai percobaan. Baik, selanjutnya yaitu cabang-cabang ilmu fisika. Yang pertama ada mekanika, ilmu yang mempelajari tentang gerak benda. Nah, mekanika ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu kinematika dan dinamika. Kemudian yang kedua ada fisika kuantum yang mempelajari mengenai partikel kecil seperti atom dan subatom. Kemudian ada mekanika fluida yang mempelajari tentang gerak fluida yang di dalamnya itu seperti zat cair dan gas. Kemudian yang keempat ada fisika listrik dan magnet atau elektronika, mempelajari elektron atau partikel yang bermuatan listrik dan magnet. Kemudian yang kelima ada termodinamika, didefinisikan sebagai studi yang tentang energi dan perpindahan panas, itu kalor. Kemudian yang keenam ada optika geometris, yang mempelajari cahaya dan peralatan yang membantu penglihatan manusia. Kemudian ada astronomi, ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang perbintangan dan benda-benda di luar angkasa. Kemudian ada fisika medis yang berhubungan dengan dunia kesehatan, seperti kedokteran. Kemudian yang ke-9 ada fisika radiasi, mempelajari proses energi gerak di ruang angkasa dan diserap oleh benda lain. Kemudian ada fisika lingkungan, yaitu berhubungan dengan ilmu sosial seperti geografi dan geologi. Fisika ini mempelajari segala sesuatu yang ada di bumi dan udara serta berkaitan dengan kehidupan. Kemudian ada geofisika, yaitu gabungan dari beberapa ilmu sains, yaitu fisika, geografi, kimia, dan matematika. Nah, yang termasuk ke dalam ilmu geofisika ini ada ilmu tentang gempa atau seismologi, magnet bumi, gravitasi, dan geoelektro. Kemudian yang terakhir ada ekonomi fisika, studi tentang sudut pandang mengenai ekonomi, tentu saja yang berkaitan tentang penawaran dan permintaan. Selanjutnya ialah hubungan fisika dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Untuk yang pertama ialah ilmu fisika dan ilmu astronomi membentuk ilmu astrofisika. Nah, astrofisika itu ilmu yang menggabungkan antara prinsip fisika dan astronomi untuk menemukan sifat benda langit yang berada di ruang angkasa. Lalu yang kedua ialah ilmu fisika dan ilmu kimia membentuk ilmu kimia fisik. Kimia fisik ialah ilmu yang mempelajari fenomena mikroskopik, makroskopik, atom, subatom, dan partikel dalam sistem serta proses kimia yang berdasarkan pada konsep dan prinsip fisika dalam bidang khusus. Kemudian yang ketiga ialah ilmu fisika dan ilmu matematika membentuk fisika matematik. Nah, fisika matematik itu ilmu yang mempelajari mengenai penerapan matematika untuk menyelesaikan persoalan fisika. Lalu yang keempat ialah ilmu fisika dan ilmu kesehatan membentuk fisika medis. Fisika medis itu penerapan konsep, teori, dan metode fisika yang menggunakan maksudnya untuk kedokteran atau keperawatan.
Kemudian yang kelima ialah ilmu fisika dan ilmu bahan membentuk fisika material. Nah, fisika material ini berhubungan dengan struktur bahan yang menggunakan metode gabungan unsur fisika terapan dan kimia. Selanjutnya yang keenam ialah ilmu fisika dan ilmu geologi membentuk geofisika. Nah, geofisika ini ilmu yang mempelajari bumi atau biasa dikenal dengan ilmu kebumian. Lalu yang ketujuh ialah ilmu fisika dan ilmu ekonomi membentuk ekonofisika. Ekonofisika ialah penelitian yang memanfaatkan hukum serta teori fisika yang mempelajari dinamika perkembangan sektor ekonomi. Lalu yang kedelapan ialah antara ilmu fisika listrik, fisika magnet, dan ilmu biologi membentuk bioelektromagnetik. Nah, ilmu bioelektromagnetik itu ilmu yang mempelajari fenomena listrik, magnetik, dan elektromagnetik yang terdapat pada jaringan makhluk hidup. Lalu yang kesembilan ialah ilmu fisika bumi dan ilmu fisika bunyi dan ilmu biologi membentuk bioakustik dan audio bioharmonik. Nah, bioakustik sendiri itu mempelajari mengenai bunyi dan efek yang akan terjadi pada sel hidup atau sel manusia. Sedangkan yang audio bioharmonik itu mempelajari bunyi pada makhluk hidup, seperti pada tanaman. Lalu yang ke-10 ialah ilmu fisika listrik dan ilmu biologi membentuk biolistrik. Biolistrik itu sendiri artinya ilmu yang mempelajari mengenai sistem listrik pada sel hidup, terutama pada jantung manusia. Selanjutnya, peran ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada bidang energi, peran fisika itu berperan sebagai penggunaan panel surya sebagai penghasil listrik. Sedangkan di bidang industri, contohnya itu seperti pembuatan garam, kemudian pembuatan kayu plywood. Sedangkan di bidang kesehatan, itu seperti tensimeter yang digunakan sebagai pengukur tekanan darah. Yang di bidang pertanian, contohnya itu pemberantasan hama pertanian, kemudian pengairan dengan sistem gravitasi. Yang di bidang transportasi, contohnya seperti pembuatan sayap aerodinamis pada pesawat terbang. Lalu pada bidang optik, contohnya seperti pemanfaatan cermin, seperti kaca, kemudian spion, reflektor, lampu senter, dan lain-lain. Di bidang telekomunikasi, contohnya seperti penggunaan gelombang elektromagnetik pada radio, televisi, dan handphone. Kemudian di bidang kelautan, contohnya seperti pemanfaatan gelombang suara untuk menarik ikan. Kemudian ada juga penggunaan sonar untuk mengukur kedalaman laut. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, silakan raise hand. Baik, Medinda, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya mohon izin bertanya yang tentang fisika sebagai produk. Tadi dijelaskan pada slide fisika sebagai produk itu ada beberapa produknya. Sepertinya ada 8 produk ya. Nah, itu bisa dijelaskan perbedaan dari masing-masing produk itu seperti apa, bagaimana, terus contohnya itu seperti apa. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab ya. Produk dari fisika itu kan dapat berupa yang pertama itu sebuah fakta. Fakta itu adalah keadaan sebenarnya atau kenyataan yang sesungguhnya dari segala peristiwa yang terjadi di alam. Contohnya seperti logam kalau dipanaskan itu akan memuai. Nah, itu kan sebuah kenyataan, sebuah fakta. Terus misalnya juga gravitasi di setiap tempat itu berbeda-beda. Jadi kayak gravitasi di bumi sama gravitasi di bulan itu kan berbeda. Seperti itu. Lalu yang kedua itu konsep. Konsep itu adalah sebuah abstraksi atau sebuah materi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Contohnya seperti wujud zat. Wujud zat itu kan ada 3, ada cair, gas, padat. Terus misalnya juga besaran dan satuan. Misal kayak besaran
massa. Nah, satuannya dalam satuan internasional itu kan kilogram. Lalu kayak besaran waktu dalam satuan internasional itu kan second. Terus besaran arus listrik dalam satuannya itu kan ampere dan lain sebagainya seperti itu. Lalu kalau teori itu adalah suatu penjelasan yang berdasar pada sebuah eksperimen yang tidak dapat diamati secara langsung. Contohnya kayak teori relativitas, di mana teori tersebut membahas tentang kecepatan dan percepatan. Lalu teori listrik dan magnet yang membahas tentang kelistrikan dan kemagnetan. Ada hukum. Hukum ini adalah suatu aturan dasar yang menyimpulkan pengamatan untuk menjelaskan suatu pola kejadian alam. Contohnya kayak hukum Newton yang membahas tentang gaya dan efek yang diberikan. Lalu hukum Archimedes yang membahas tentang hubungan antara gaya berat dan gaya apung yang dimasukkan dalam suatu fluida dan lain sebagainya. Lalu kalau rumus itu adalah suatu pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, hukum, dan teori. Contohnya kayak rumus gaya itu F sama dengan M dikali A. Terus kayak rumus tekanan hidrostatis itu adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H, dan rumus-rumus fisika lainnya. Lalu kalau model itu adalah suatu ide, struktur, atau sistem yang dipresentasikan untuk memodelkan fenomena yang tidak dapat dilihat. Misalnya kayak model aliran fluida, lalu model atom, dan model-model fisika lainnya. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya Siti Khalifah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Tadi kan dijelaskan mengenai peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari itu ya, yang slide terakhir. Nah, itu pastinya pada peranan itu pasti ada dampaknya. Bisa dijelaskan mengenai dampak negatif dari bidang kesehatan dan contohnya seperti apa? Terima kasih. Baik, akan saya jawab ya. Kalau untuk di bidang kesehatan yang berdampak negatif itu contohnya bisa nanoteknologi. Nah, nanoteknologi itu sendiri itu teknologi yang dimanfaatkan untuk merekayasa produk. Nah, produknya itu yang berukuran sangat kecil. Nah, nanoteknologi ini tuh memanfaatkan nanopartikel. Nah, nanopartikel itu kan sifatnya kan tidak mudah diprediksi karena kan bentuknya sangat kecil ya. Nah, apabila organ tubuh manusia itu berkontak langsung dengan partikel-partikel yang nano tadi, yang berukuran sangat kecil tadi, itu kan tidak bisa dilihat dengan mata biasa ya, maka itu dapat mempengaruhi metabolisme yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, karena berkontak langsung tadi, akhirnya itu timbul penyakit yang baru, seperti itu. Apakah bisa difahami? Bisa, berarti masalah apa dampak negatif ilmu fisika dari bidang kesehatan seperti itu ya, yang terlalu kecil ukurannya. Iya, contohnya seperti nanoteknologi tadi. Ya, baik, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, Faikotul dipersilahkan. Ya, terima kasih. Tadi kan dijelaskan ya cabang-cabang ilmu fisika di slide 10. Ini slide 10. Nah, di situ kan ada fisika lingkungan dan juga geofisika. Nah, perbedaannya yang mendasar antara fisika lingkungan dengan geofisika itu apa ya? Kan di situ dijelaskan kalau fisika lingkungan dan geofisika itu sama-sama mempelajari tentang ilmu geologi atau ilmu kebumian. Bisa dipahami? Baik, izin menjawab ya. Kalau Ya, bisa difahami. kalau pemahaman saya mengenai fisika lingkungan dan geofisika, perbedaannya itu, kalau fisika lingkungan itu contohnya seperti kayak yang ini, fisika tanah gitu-gitu, kayak fisika permukaan bumi, udara, laut, fisika awan, atmosfer, kayak contoh simpelnya kalau fisika lingkungan itu atmosfer, mengenai atmosfer dan lain-lain. Kalau dari geofisika itu kayak gempa atau seismologi. Kan kalau di sini kan ini gempa atau seismologi, magnet bumi, gravitasi gitu-gitu.
Atau lebih khusus gitu mempelajari ilmu Iya. kebumiannya. Iya, kan ini kan juga gabungan dari fisika, geografi, kimia, matematika. Kalau fisika lingkungan itu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Umumnya gitu ya, kalau Iya. ya bisa dipahami. Terima kasih. Iya. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya Febiana Lestari dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya pada slide 12. Itu kan peran ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari yang bidang industri, contohnya pada pembuatan garam. Bisa dijelaskan peran fisikanya itu seperti apa? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab ya. Pembuatan garam itu maksudnya kan garam laut ya. Garam laut itu diperoleh dari air laut yang mengalami proses penguapan. Nah, penguapan itu merupakan salah satu contoh penerapan di bidang fisika, di mana proses tersebut adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Jadi fisikanya itu, peranan fisikanya di proses penguapannya itu. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Yulia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin bertanya yang ekonomi fisika. Slide berapa ya? 9, enggak 10. Itu yang nomor 12. Itu kan ada kata-kata tentu saja fisika hanya terkait dengan hukum penawaran dan permintaan. Yang saya tanyakan bisa dijelaskan lagi apa itu hukumnya, seperti apa fisika dalam hukum penawaran dan permintaan itu. Baik, saya izin menjawab. Jadi di sini peran fisika dalam ilmu ekonomi ya. Itu contohnya kayak penggunaan analisis tools yang terdapat dalam fisika. Contohnya itu random walk yang dalam fisika dikenal sebagai gerak bund, proses-proses stochastic Levy, dan teori-teori limit yang menyangkut berbagai fungsi distribusi, pasar finansial, dan turbulensi, taksonomi suatu portfolio, saham, dan lain-lain. Secara garis besar dapat diklasifikasikan di sini. Beberapa analisis tools yang lazim dikenal dalam fisika itu diterapkan dalam ekonomi, dalam ilmu ekonomi, khususnya ekonomi keuangan. Oh, berarti tentang hukum penawaran itu terkait dengan analisis tool tadi ya? Iya, Oke. salah satu contohnya. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Baik, pertanyaan dari Puji, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bisa lihat slide tentang ciri-ciri ilmu fisika. Slide 8 kalau tidak salah. Nah, itu kajiannya kan objektif, berdasarkan keadaannya sebenarnya tanpa dipengaruhi hal-hal lain. Nah, keadaannya sebenarnya tanpa dipengaruhi hal-hal lain itu seperti apa ya? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Iya, izin menjawab ya. Untuk maksud dari hal-hal lain itu sendiri kan itu maksudnya seperti pendapat atau pandangan pribadi kita itu kan. Nah, untuk kajian objektif ini itu tuh nggak boleh didasarkan dari itu. Jadi kalau untuk contohnya itu kayak semisal kayak ke fenomena astronomi gitu, itu kayak misalnya gerhana, itu kan nggak mungkin didasarkan dari pandangan pribadi kita gitu. Nah itu harus dikembangannya itu dari hal-hal yang sebenarnya atau teori-teori yang sudah ada. Mungkin seperti itu. Bisa dipahami? Oh, berarti itu bukan seperti pendapat sendiri atau orang lain begitu ya? Iya, nggak boleh didasarkan dari itu.
Oh, baik, bisa dimengerti. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya, Kristi Puri, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya mengenai cabang ilmu fisika. Slide 9 kalau nggak salah. Nah ya, tadi kan dijelaskan mengenai cabang ilmu fisika, itu salah satunya fisika kuantum. Nah, di fisika kuantum ini dijelaskan mengenai atom serta subatomnya. Sebelumnya di presentasi pertama kan dijelaskan juga mengenai atom, tapi dalam kajian ilmu kimia. Apakah ada perbedaan mendasar antara kajian ilmu atom yang dibahas dalam kajian ilmu kimia ataupun fisika? Bisa dijelaskan? Baik, akan saya jawab ya. Nah, ini di ilmu fisika dan ilmu kimia itu ada subatom dan atom ya. Nah, dalam fisika itu sendiri, atom dan subatom itu yang dipelajari itu model pergerakannya, kemudian model molekulnya, teori model atomnya, dan kecepatan geraknya. Nah, sedangkan dalam ilmu kimia, atom yang dipelajari itu lebih luas begitu, lebih luas baik dari tahap pembentukannya maupun tahap penguraiannya. Jadi kalau di fisika itu hanya dasar-dasarnya, sedangkan dalam kimia itu yang dipelajari itu lebih luas daripada di fisika, seperti itu. Apakah bisa difahami? Jadi kalau atom yang dipelajari dalam kajian ilmu fisika itu tentang modelnya saja. Kalau yang lebih luas itu di ilmu kimianya. Begitu ya? Iya, seperti itu. Baik, terima kasih. Jawaban bisa diterima dengan baik. Baik, terima kasih kembali. Pertanyaan selanjutnya, Andini Prayuda, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya pada perkembangan ilmu fisika. Slide 7. Di situ periode keempat disebutkan bahwa beberapa fenomena tidak mampu dijelaskan oleh fisika klasik. Saya ingin bertanya, fisika klasik itu apa saja? Kemudian, mengapa beberapa fenomena tersebut tidak mampu dijelaskan oleh fisika klasik itu sendiri? Tolong dijelaskan contoh dari fenomena tersebut. Izin menjawab ya. Untuk fisika klasiknya sendiri itu ada dalam beberapa cabang. Contohnya kayak mekanika klasik, hukum gerak Newton, terus termodinamika klasik, teori relatif khusus dan teori relatif umum, dan teori kaos klasik. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada contohnya fenomena yang tidak bisa dianukan itu kayak fenomena radiasi benda hitam. Nah, itu kan awal mulanya itu kan abad ke-19 itu ilmuwan itu nggak mampu menjelaskan fenomena radiasi benda hitam itu seperti apa. Terus meskipun tidak ada benda yang benar-benar bisa menjadi hitam sempurna, tapi secara teorinya sendiri itu bisa menyerap gitu loh, bisa menyerap semua cahaya yang datang tanpa memancarkan radiasi energi berupa panas seperti benda-benda lainnya. Nah, tapi pada faktanya sendiri, benda hitam itu tetap memancarkan radiasi energi dengan tingkatan atau intensitas yang berbeda. Nah, dari hal ini itu dapat diprediksinya itu menggunakan temperatur menggunakan hukum Rayleigh-Jeans, mungkin seperti itu contohnya. Jadi tidak bisa diterangkan secara langsung kenapa benda ini bisa terjadi seperti itu. Mungkin seperti itu. Baik, jawaban dapat diterima. Terima kasih. Iya. Terima kasih kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Wahyu Fatin Koiriah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya mengenai slide 12. Mohon dibukakan slide 12. Ya. Mengapa pada peranan ilmu fisika di bidang pertanian, pengairan menggunakan sistem gravitasi? Baik, akan saya jawab ya. Ini Ya. kita dalam bidang pertanian ini mengambil contoh pengairan dengan sistem gravitasi. Mengapa? Karena pada sistem pertanian gravitasi itu kan sistem pengaliran air dari sumber ke lahan pertanian dengan memanfaatkan
yang memanfaatkan energi potensial. Itu akibat ketinggian dari lokasi sumber dengan lokasi lahan pertanian. Jadi, pengairan sistem gravitasi ini memanfaatkan energi potensial dalam fisika seperti itu. Apakah bisa difahami? Oh, berarti sistem gravitasi itu berhubungan dengan energi potensial. Ya, Iya, energi potensial dalam fisika. ya baik, bisa dipahami. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bagus, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya pada slide 11. Bisa ditunjukkan? Nah, itu pada poin ilmu fisika dan ilmu astronomi membentuk ilmu astrofisika. Saya mau bertanya, penerapan ilmu astrofisika dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Baik, saya izin menjawab ya. Astrofisika itu kan merupakan ilmu yang menggabungkan prinsip astronomi dengan fisika untuk menemukan sifat benda langit yang berada di ruang angkasa. Jadi contoh penerapannya itu dalam kehidupan misalnya seperti pembentukan serta evolusi tata surya, lalu pembentukan galaksi, lalu juga kita dapat memprediksi waktu-waktu tertentu terjadinya fenomena alam di luar angkasa seperti gerhana. Seperti itu, apakah bisa dipahami? Ya, itu apakah ada dampak negatif apa dampak positifnya gitu dalam penerapan sehari-hari dalam ilmu astronomi, astrofisika? Mungkin kalau dampaknya itu pasti ada ya kan, setiap kejadian yang terjadi di alam itu kan pasti ada dampak positif dan negatifnya masing-masing. Seperti Dan itu. bisa disebutkan dampak negatifnya. Baik, sebentar ya. Ya. Akan saya tambahkan ya, pertanyaannya tadi contohnya dampak negatif Ya, dampak dan negatif. dampak positifnya. Nah, kita mengambil contoh penerapan dalam kehidupan. Ya, kita cari contohnya di astrofisika itu seperti evolusi ya. Nah, evolusi ini memberikan dampak positif dan negatif. Nah, untuk dampak negatifnya itu, dampak negatif dari evolusi itu sulit ditemukannya spesies terdahulu, karena kan banyak mengalami kepunahan. Jadi, karena banyak mengalami kepunahan tadi itu mengakibatkan susah ditemukannya. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Kalau dampak negatifnya tadi gimana? Dampak negatifnya itu karena itu evolusi itu kan itu ditemukannya karena spesies terdahulu akibat banyaknya mengalami kepunahan. Karena kepunahan tadi itu spesiesnya kan jadi sedikit sehingga mengalami evolusi tadi. Apakah bisa difahami? Oh ya, baik. Terima kasih. Bisa dipahami. Ya. Baik, terima kasih kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya Alfiatul dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya pada slide 7, kalau tidak salah, mengenai perkembangan ilmu fisika pada periode kedua. Oh, slide ke-6, mohon maaf. Nah, di situ kan Galileo mulai memperbaiki teori yang sebelumnya sudah ada untuk menghasilkan sebuah mekanika. Nah, bisa dijelaskan teori yang sebelumnya sudah ada itu teori apa? Kemudian, kalau boleh tahu bagaimana cara Galileo itu membuktikan teori tersebut sehingga dihasilkan sebuah mekanika itu. Terima kasih. Baik, izin menjawab ya. Untuk ini teori yang sebelumnya itu yang dimaksud itu teori heliocentris dari Copernicus. Lah, teori ini kan menggambarkan gerak-gerak benda seperti itu. Lah, untuk cara Galileo sendiri mengembangkannya itu bentar. Galileo itu menerangkan gejala yang ada gitu, bukan lagi membahas tentang
penyebab awalnya. Mungkin seperti itu cara Galileo untuk mengembangkannya. Oh ya, jadi tidak dikembangkan lagi teori tersebut gitu. Jadi tidak menyangkal teori sebelumnya gitu. Iya, hanya memperbaruinya lagi, ditambahkan mungkin seperti Oh itu. iya. Baik, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ega Ayu, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan dijelaskan tentang fisika mekanika fluida ya. Bisa Anda tolong berikan contoh penerapan produk ilmiah di fisika mekanika fluida? Apa pertanyaan saya bisa dipahami? Iya, bisa dipahami sebentar ya. Baik. Mohon maaf Ega, nanti pertanyaannya dijawab di akhir ya. Kami simpan dahulu. Pertanyaan selanjutnya dari Alia, dipersilahkan. Baik, saya akan bertanya bagaimana ciri-ciri yang membedakan ilmu fisika dengan ilmu lainnya, khususnya ilmu matematika. Nah, kita tahu bahwa fisika dan matematika itu saling berhubungan. Begitu. Ya, baik. Akan saya jawab ya. Nah, ilmu fisika dan ilmu matematika kan memang saling berhubungan ya. Tetapi yang ilmu matematika itu berfokus pada pengembangan idenya kayak konsep-konsep pada fenomena alam dan pengembangan teorinya. Seperti itu. Apakah bisa difahami? Bisa difahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya pertanyaan dari Aulia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di cabang-cabang ilmu fisika itu kan ada mekanika. Nah, di mekanika tuh dibagi menjadi dua, kinematika dan dinamika. Boleh dijelaskan dan diberi contohnya? Baik. Baik, izin menjawab ya. Sebelumnya pengertian kinematika sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana gerak dapat terjadi tanpa mempedulikan penyebab terjadinya gerak tersebut. Kemudian kalau pengertian dinamika itu ilmu yang mempelajari gerak dengan menganalisis seluruh penyebab yang menyebabkan terjadinya gerak tersebut. Nah, contohnya seperti kalau pada dinamika, contohnya itu kayak gini. Dinamika dapat menjelaskan mengapa kertas yang telah diremas kecepatannya jatuh lebih tinggi dibandingkan selembar kertas utuh dengan berat yang sama. Sedangkan kinematika itu hanya menghitung secara nyata kecepatan kedua kertas tersebut walaupun hasilnya berbeda. Jadi kalau dari kinematika dia itu cuma menghitung saja kecepatannya tanpa menghitung adanya hambatan-hambatannya. Kalau dinamika itu ya penyebabnya itu juga masuk ke dalam perhitungan. Seperti itu. Kalau bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, akan saya jawab ya pertanyaan dari Eka tadi. Contohnya dari mekanika fluida ya. Nah, ilmu mekanika fluida sendiri itu kan fluida itu sendiri kan ilmu yang mempelajari tentang gerak ya. Nah, untuk contohnya itu seperti misalkan ya ada air di bak. Nah, air di bak tadi itu tidak dikenai gaya
Nah, gayanya itu seperti kayak gaya angin, gaya panas, atau gerak-gerak yang lainnya ya. Nah, karena tidak dikenai gaya tersebut, maka air dalam bak tadi itu tidak bergerak. Begitu. Apakah bisa difahami? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Aulia, apakah masih ada pertanyaan? Baik, teman-teman, apakah tidak ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, akan kelompok kami akhiri. Sekian dari presentasi kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir. Sudah selesai ya? Nggih, Bapak, sudah. Oh yes. Nah, saya tambahkan sedikit ya. Nah, tadi juga sudah bagus ya. Mungkin terkait dengan ilmu fisika ini ya. Ya, jadi sedikit tambahan ya. Jadi ilmu fisika merupakan salah satu ilmu yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Dan ilmu fisika akan berguna bagi manusia apabila sudah diwujudkan dalam bentuk hasil teknologi. Dengan ilmu fisika, semua pekerjaan menjadi ringan karena adanya penerapan ilmu fisika yang diimplikasikan dalam teknologi yang canggih. Beberapa konsep fisika juga dapat tergabung dalam suatu bentuk peralatan sebagai hasil teknologi. Dalam arti ada peralatan yang hanya menggunakan satu konsep fisika dan ada yang lebih dari satu konsep fisika. Ilmu fisika ini akan menjadi dasar perkembangan peralatan yang digunakan manusia. Kemudian penemuan-penemuan terbaru dalam bidang fisika akan memperbaiki teknologi yang sudah ada, baik disadari maupun tidak. Pada hakikatnya setiap manusia membutuhkan ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan teknologi agar dapat menjalani kehidupan secara harmonis, di mana perkembangan teknologi itu tentu merupakan implikasi dari ilmu fisika yang telah dipelajari oleh para pakar yang ahli di bidangnya. Mempelajari fisika mempunyai banyak manfaat. Tanpa adanya ilmu fisika, semua peralatan yang canggih
dapat meringankan pekerjaan manusia. Nah, kemudian dari pengertian kembali ya, untuk fisika ini adalah cabang ilmu pengetahuan alam atau sains yang memiliki hakikat sama dengan IPA atau sains itu sendiri. Jadi sains itu apa? Sains dapat dipandang sebagai sekumpulan pengetahuan, sebagai cara berpikir dan cara penyelidikan. Nah, beberapa sifat yang dipelajari dalam fisika merupakan sifat yang ada di semua sistem materi, di mana sifat semacam ini disebut dengan hukum fisika. Misalnya hukum kekekalan energi, hukum pemantulan gelombang, hukum Newton, dan lain sebagainya. Fisika juga sering disebut sebagai ilmu paling mendasar karena setiap ilmu alam lainnya, misalnya kimia, biologi, dan lain sebagainya, mempelajari jenis sistem tertentu yang mematuhi hukum fisika. Misalnya, kimia adalah ilmu yang mempelajari molekul dan zat kimia yang dibentuk. Sifat suatu zat kimia ditentukan oleh sifat molekul yang membentuknya, yang dijelaskan ilmu fisika seperti elektronika, termodinamika, dan mekanika kuantum. Jadi fisika ini sebagai ilmu yang mendasar ya, yang mana juga nanti prinsip-prinsip dan hukum ini akan dipakai di kimia dan biologi. Itu ya sekilas bagaimana peranan ilmu fisika yang bisa kita ambil. Mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup? Nah, kalau sudah cukup, berarti kita harapannya bisa bertemu di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kurang, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.